S10 Kecelakaan. Setelah selesai kuliah, Sahila melihat Cindy keluar terlebih dahulu. Sahila segera membereskan bukunya dan berlari mengejar Cindy. Sampai di lorong kampus, Sahila melihat punggung Cindy keluar dari kampus. "Cindy, tunggu!" teriak Sahila membuat Cindy menoleh. Namun saat Cindy tahu Sahila yang memanggilnya, Cindy melanjutkan jalannya bahkan lebih cepat. Akhirnya mau tidak mau Sahila harus mengejar Cindy sampai di luar kampus. Sahila kelingak-kelinguk mencari sosok yang dicari. Setelah melihat ke segala arah, akhirnya sosok yang dicari di seberang jalan. Saking antusiasnya Sahila pun tak menoleh arah kanan kiri, dengan bersamaan jalannya Sahila ada mobil melaju sangat kencang. Cindy yang melihatnya pun jadi panik antara menolong dan diam. "Sahila, awas!" teriak Cindy. Brak, namun kecelakaan pun tak bisa dihindari. Sahila terpental di pinggir jalan, sedangkan mobil yang menabrak pun berbelok dan menabrak pembatas jalan. Cindy berlari ke arah Sahila yang kini sudah dipenuhi darah. Cindy mengangkat kepala Sahila dan dipangkunya. "Sahila bangun!" teriak Cindy sambil melihat Sahila yang tak sadarkan diri. Cindy menangis sejadi-jadinya membuat semua orang ikut panik. Sedangkan Randy yang melihat kerumunan dari kejauhan pun menjadi bertanya-tanya. "Pak, ada apa di sana? Kok ramai sekali?" tanya Randy pada orang yang lewat. "Ada kecelakaan, Mas, sepertinya mahasiswa kampus sini." Tanpa pikir panjang Randy langsung berlari ke tempat kejadian. Randy membelah kerumunan dan betapa terkejutnya melihat Cindy sedang menangis. "Cindy, Sahila kenapa? Kenapa dia jadi begini?" tanya Randy sambil berjongkok. "Ren, cepat bawa Sahila ke rumah sakit, cepat!" Cindy sambil menangis. Randy langsung pergi mengambil mobil untuk mengantar Sahila ke rumah sakit. Setelah tiba, Sahila langsung dibawa ke ruangan ICU untuk ditindaklanjuti. Di luar ruangan Cindy masih dengan tangisnya. "Kamu yang tenang, Sin, aku yakin Sahila nggak kenapa-napa. Semua ini salahku, Ren. Kalau saja aku mau mendengarkan penjelasan Sahila, mungkin kejadiannya nggak akan seperti ini." "Sudahlah, jangan nyalahin diri sendiri, kita doakan saja, semoga semuanya baik-baik saja." "Ren, aku takut, kalau dia kenapa-napa, aku harus bilang apa sama keluarganya." "Kalau gitu kita hubungi saja papanya." "Mana tas, Sahila?" tanya Randy. Cindy menunjuk di bangku di mana tas Sahila berada. Randy membuka tas Sahila dan mendapati ponsel Sahila hancur. "Ini gimana, Sin, ponsel Sahila rusak, kita harus gimana nih?" ucap Randy bingung. Akhirnya Randy mengambil SIM card dan memindahkan ke ponselnya. Randy terkejut melihat nama yang tertera hanya nama papa dan ibu. Tanpa pikir panjang, Randy menghubungi nomor papa. Tak lama ponsel Randy langsung tersambung. Tanpa basa-basi Randy langsung mengatakan kejadian yang menimpa Sahila. Pak Cakra yang mendapat kabar langsung panik. Pak Cakra menghubungi anak buahnya untuk menyiapkan pesawat, karena sekarang juga Pak Cakra akan kembali ke Indonesia. Pak Cakra menghampiri Revan dan memeluknya. "Van, Papa nggak bisa nginep lagi di sini, ada urusan penting dan Papa harus pulang sekarang. Papa doakan kamu baik-baik saja dengan kehidupan baru kamu," ucapan Pak Cakra panik. "Wan, Don, kita harus pulang." Pak Cakra langsung menghampiri Iwan dan Doni yang sedang mengobrol menikmati pesta. Meskipun bingung, Iwan dan Doni langsung mengikuti Pak Cakra pergi, tanpa pamit kepada Revan. "Ada masalah apa ini? Kok kelihatannya Om Cakra panik?" tanya Doni pada Iwan. Iwan hanya mengangkat kedua bahunya. Sedangkan Revan pun bingung dengan papanya yang tiba-tiba saja pulang, namun dalam benak Revan terselip, mungkin papanya memang tak mau melihat Kania. Di dalam pesawat Pak Cakra masih dengan kepanikannya dan beberapa kali menghubungi seseorang. Setelah beberapa jam, pesawat yang mereka tumpangi tiba di bandara. Mobil pun tiba dan Pak Cakra langsung masuk bersama Doni dan Iwan. "Pak, kita ke rumah sakit," kata Pak Cakra kepada Pak Supir yang membuat Doni serta Iwan tercengang. Dengan keberaniannya Iwan mulai bertanya. "Om, siapa yang sakit? Kok Om kelihatannya panik?" tanya Iwan ragu-ragu. "Sahila kecelakaan, dan sekarang dia di rumah sakit," jawaban yang membuat Iwan serta Doni terpaku.
Sesampainya di rumah sakit, Iwan dan Doni serta Pak Cakra langsung masuk dan mencari ruangan Sahila. Pak Cakra melihat Cindy dan Randy di depan ruangan Sahila. Wajah Cindy memucat melihat laki-laki paruh baya menghampirinya. "Kalian siapa?" tanya Pak Cakra serius, yang membuat Randy tegang. Saya temannya Sahila Om, tadi saya yang bawa Sahila ke sini." Pak Cakra mengangguk dan mengucapkan terima kasih. "Terus gimana keadaannya Sahila?" tanya Pak Cakra kembali. "Maaf Om, dokter tidak mengatakannya pada kami, kata dokter menunggu keluarganya," jawab Randy. Sedangkan Doni dan Iwan hanya diam tanpa kata. Setelah selesai resepsi, Revan dan Kania kini sudah berada di kamar hotel. "Sayang aku capek," kata Kania manja. "Ya udah sekarang kamu mandi dulu, setelah itu aku pijitin kamu." Kania masuk ke kamar mandi, sedangkan Revan berusaha menghubungi Iwan. Namun sayang ponsel Iwan maupun Doni tak bisa dihubungi. "Sial, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Papa buru-buru pulang? Kalau memang Papa nggak suka dengan Kania, Papa kan bisa nginap di resort dan tak harus pulang," gumam Revan. Kania yang baru keluar dari kamar mandi melihat Revan pun mengernyitkan dahinya. Pasalnya Revan seperti orang yang sedang kebingungan. "Sayang kamu kenapa? Kok kelihatannya bingung gitu?" tanya Kania sambil membelai pipi Revan. "Aku nggak apa-apa kok," katanya. "Kamu capek, mendingan kamu tidur aja dulu, aku mau mandi dulu." Kania mengangguk. Revan kini berada di kamar mandi, namun pikiran Revan saat ini sedang kacau, seperti ada yang mengganjal. Namun Revan juga bingung, mestinya ini adalah malam pertama bagi dirinya dan Kania. Namun Revan seperti enggan untuk melakukannya, padahal cintanya Revan untuk Kania masih begitu besar. "Kenapa dengan diriku ya Tuhan, kenapa belakangan ini sepertinya ada yang aneh, tapi apa?" Di dalam kamar mandi Revan hanya bergumam dengan guyuran air shower. "Revan kenapa sih? Kenapa dari tadi dia seperti bingung gitu? Apa yang sebenarnya difikirkan? Apa dia tahu kalau aku sudah tidak perawan? Apa dia akan meninggalkan aku? Tapi nggak mungkin, dia kan cinta mati sama aku, pasti dia akan menerima aku apa adanya," batin Kania menerka. Setelah kurang lebih 1 jam, Revan keluar dari kamar mandi dan sudah mendapati Kania sudah tertidur pulas. Revan tersenyum kecil sambil melihat Kania yang sekarang sudah sah menjadi istrinya. Revan ikut merebahkan badannya di ranjang dan memakai selimutnya, malam yang seharusnya jadi malam panjang namun terlewatkan dengan begitu saja. Sedangkan di rumah sakit Pak Cakra, Iwan serta Doni masih setia menunggu Sahila, sedangkan Randy dan Cindy pulang ke rumah masing-masing. "Bagaimana keadaan Sahila Dok?" tanya Pak Cakra. "Alhamdulillah Sahila baik-baik saja Pak, mungkin sebentar lagi dia akan sadar." Namun, Pak Dokter menggantungkan ucapannya. "Namun apa Dok?" tanya Pak Cakra serius. "Namun dalam kasus seperti ini, biasanya pasien akan mengalami posttraumatik seperti vertigo posttraumatik, sindrom pasca cedera kepala, dan masih banyak lagi. Akan tetapi keajaiban juga selalu ada, semoga pasien tidak mengalami itu semua. Itu pun baru akan pasien rasakan setelah beberapa bulan. Jika Bapak mengetahui keluhan pasien nanti segeralah periksa, karena takutnya akan lebih parah." Pak Cakra hanya mendengar penjelasan dokter dengan seksama. "Baik Dok, terima kasih," ucap Pak Cakra. Setelah melewati sehari semalam, kini Sahila mulai mengerjap-ngerjapkan matanya. "Au, sakit," pekik Sahila sambil memegang kepalanya yang kini dibalut dengan perban. Pak Cakra yang mendengarnya langsung menghampirinya. "Kamu sudah sadar Nak?" Pak Cakra langsung memencet tombol darurat. Dengan cepat para dokter dan suster pun datang dan memeriksa Sahila. "Bagaimana Dok, apa Sahila baik-baik saja?" tanya Pak Cakra cemas. "Pasien baik-baik saja, tapi saya sarankan jangan terlalu banyak gerak dan jangan banyak berpikir dulu." "Baik Dok, apa yang kamu rasakan sekarang Nak?" "Aku baik-baik saja Pak, cuma sedikit pusing." "Kamu kenapa bisa sampai kecelakaan?" tanya Pak Cakra. Sahila tersenyum tipis. "Maaf Pak, aku ceroboh. Aku nggak tahu kalau kejadiannya seperti ini." "Nggak apa-apa, yang penting kamu cepat sembuh. Apa perlu Papa jemput ibumu?" Petik 1. Sahila menggeleng.
Aku takut ibu jadi cemas memikirkan aku, lagian aku kan nggak apa-apa, kenapa papa pulang cepat, apa pernikahan Mas Revan sudah selesai? Petik satu. Sudah, kamu nggak usah mikirin orang. Yang sama sekali nggak mikirin kamu, papa pulang karena mendapat kabar kamu kecelakaan. Maafin Sahila ya pa, gara-gara Sahila, papa jadi nggak bisa lama di sana. Sudah, ini juga bukan kemauan kamu, lagi pula kamu juga anak papa sama seperti Revan. Mas, kamu kok pulangnya cepet, memang pernikahan Pak Revan sudah selesai. Doni menggeleng. Terus kenapa? Apa ada masalah? Sahila kecelakaan, dan dia sekarang dirawat di rumah sakit. Apa? Jawab Nesya kaget. Gimana bisa? Kok aku nggak tahu? Terus gimana keadaannya? Jawab Nesya sedikit bingung. Dia kecelakaan di dekat kampus, dan sekarang aku juga belum tahu keadaannya. Dari semalam sih belum sadar. Kalau gitu kita nanti ke sana ya mas, aku khawatir. Doni mengangguk. Ren, aku hari ini mau bolos aja. Aku mau jenguk Sahila, aku merasa bersalah sama dia. Makanya lain kali jangan berpikir negatif sebelum mendengar penjelasannya. Ya udah yuk, kita ke sana aja, ucap Randy. Ya, maaf, waktu itu aku kan lagi emosi aja. Setibanya di rumah sakit, Randy dan Cindy segera ke ruangan Sahila. Om yang semalam kesini dengan papanya Sahila kan? Tanya Cindy saat berpapasan dengan Iwan. Apa dia pikir aku omnya? Kenapa dia memanggil aku om? Apa wajahku setua itu? Batin Iwan jengkel. Apa om gak dengar saya bicara? Cindy melihat Iwan sebel karena tak menjawab pertanyaannya malah bengong. Hai, kamu gak lihat mukaku baru 20-an, kenapa kamu memanggilku om? Muka udah tua juga bilang 20-an, batin Cindy. Bukannya om ini omnya Sahila? Tanya Cindy sambil garuk kepalanya yang tidak gatal. Sedangkan Randy hanya menjadi penonton dua orang yang sedang mengoceh. Makanya jangan sok tahu, sambil mendekatkan kepalanya di depan Cindy yang membuat Cindy memejamkan matanya. Kenapa kalian jadi ribut? Mendingan kita masuk. Maaf ya mas, teman saya memang suka ngelantur, ucap Randy yang langsung mendapat cubitan dari Cindy yang membuatnya meringis kesakitan. Ternyata dari tadi mereka sudah sampai di depan ruangan Sahila. Setelah masuk, Cindy langsung menanyakan keadaan Sahila. Gimana keadaan kamu? Sahila tersenyum dan memegang tangan Cindy. Aku nggak apa-apa kok, kamu tenang aja, kamu nggak kuliah. Cindy menggeleng. Kak Randy juga, kenapa kalian bolos? Aku udah nggak sabar, pingin lihat keadaan kamu, jadi aku ajak Randy ke sini. Ya ampun Sin, kan bisa selesai kuliah. Kamu belum tahu aja gimana egoisnya dia, sambil memajukan mukanya ke arah Cindy. Aku ke sini mau minta maaf, gara-gara aku kamu jadi kayak gini, kata-kata Cindy membuat Iwan langsung berdiri dari duduknya. Oh, jadi Sahila kecelakaan gara-gara kamu Iwan mendekat ke arah Cindy. Sedangkan Pak Cakra hanya memandang para anak muda yang sedang berdebat. Bukan kak, Cindy memang asal bicara, ini murni karena keteledoranku, aku yang nggak lihat jalan, aku lupa kalau aku berada di jalan raya, bukan karena Cindy. Apa, kak, jadi dia ini kakaknya Sahila, duh mati aku, apa kakak Sahila mau memaafkan aku ya, Cindy sambil menunduk. Sin, kamu mikirin apa? Tanya Sahila melihat Cindy menunduk. Cindy menggeleng, aku nggak kenapa-napa Apa kamu takut dengan Kak Iwan? Cindy diam. Jangan takut, Kak Iwan orangnya baik kok, ucap Sahila. Namun Iwan masih dalam mode tajam. Oh, iya kak, kenalin ini Cindy temanku di kampus, Cindy ini Kak Iwan teman aku juga. Sahila memperkenalkan. Apa, jadi dia cuma teman Sahila, dan bukan kakaknya, selamat, jadi dia nggak bisa menghakimiku. Cindy dan Iwan saling menjulurkan tangannya. Sayang, apa kamu mau melakukannya sama aku sekarang? Kania mulai merayu Revan, saat ini mereka masih di hotel tempat mereka menginap. Revan tersenyum dan melihat lekat Kania. Apa kamu sudah siap? Tanya Revan. Himim, aku sudah siap, dan aku akan menjadi istri kamu yang seutuhnya. Ucap Kania manja.
Setelah kurang lebih 1 jam, akhirnya Revan merasa lelah karena ini pertama kali baginya. Revan ambruk dan merebahkan badannya di samping Kania. Sedangkan Kania langsung meraih ponselnya dan mengirim pesan untuk Bram. Maaf ya sayang, beberapa hari ini aku tidak bisa ketemu kamu. Aku nggak mau Revan curiga, lebih baik kita menjauh dulu. Itulah kira-kira pesan dari Kania untuk Bram. Sementara Bram saat ini sedang marah-marah, karena merasa diabaikan oleh Kania, dan ponsel Kania pun juga tidak aktif, setelah mengirimkan pesan. Oke, nikmatilah pengantin baru kalian, tapi aku janji, setelah ini aku nggak akan lepasin Kania, kamu akan menjadi milikku selamanya. Bram dengan mengepalkan tangannya.